Halo semuanya, makasih ya buat yang udah klik video ini. Jadi di video hari ini aku mau bawain satu buah cerita dari teman aku sendiri di sini, namanya Sandra. Jadi pada tahun 2021 Sandra keterima kerja di salah satu perusahaan yang jaraknya itu lumayan jauh dari rumahnya. Sandra ini punya kakak namanya Dewi, dan si Dewi ini udah duluan kerja di perusahaan ini. Karena jaraknya yang lumayan jauh, jadi Sandra sama Dewi memutuskan untuk kos bareng lah. Mereka sharing satu kamar untuk berdua. Dan di tahun yang sama, Sandra ini kenalan deket terus pacaran sama satu orang cowok namanya Andre. Semuanya berjalan normal lah, kayak orang pacaran biasa. Sampai satu waktu, Sandra ini ngajakin Andre buat meet up sama teman-teman Sandra. Ketemu sama teman-teman Sandra, dan dimana teman-teman Sandra itu juga pada bawa pasangan masing-masing. Sampai di momen itu, Sandra notice satu hal. Si Andre ini, dia caper, dia melirik-lirik sama salah satu teman Sandra yang kebetulan dia nggak bawa pasangannya karena pasangannya lagi kerja. Di situ Sandra udah bad mood, Sandra udah kayak gitulah. Cuman Sandra masih menghargai teman-temannya juga Andre, jadi dia nggak mermasalahin itu, takut membuat suasana rusak. Akhirnya Sandra diam aja, dan sampai selesai mereka bubar masing-masing, pulang. Sandra pulang diantar sama Andre. Di perjalanan pas di mobil, Sandra bilang lah sama Andre, aku tadi lihat kamu kenapa lirik-lirik si kita sebut aja si A, kamu kenapa lirik-lirik si A? Si Andre bilang, enggak, aku nggak lirik-lirik dia. Nah, terus Sandra bilang, udahlah, kita udah aja, kita udah cukup, aku nggak bisa sama cowok yang nggak cukup sama satu orang cewek. Nah, di situ Andre nggak bisa bilang apa-apa. Di situ Andre cuma diam aja. Pulang sampai di kosnya Sandra, Andre langsung pamit pulang. Sandra masuk ke kos, dia bersih-bersih, dia ganti baju, semuanya. Setelah itu dia masuk kamar, dan di kamar dia udah lihat kakaknya Dewi itu udah tidur pules di kasur. Oh ya, buat informasi, kosnya ini tuh ada 3 sekat. Jadi sekat pertama itu ruang tamu, terus ada pintu, baru kamar, terus ada sekat lagi cuma nggak ada pintunya, itu langsung plong dapur sama kamar mandi. Sandra lihat kakaknya Dewi udah tidur pulas, Sandra nyusul lah, dia tidur di samping kakaknya Dewi. Nah, di pertengahan tidur itu Sandra itu kayak ngimpi. Pernah gak sih kalian tuh ngimpi, kita tuh tahu itu ngimpi, cuman kita sadar, jadi tuh kayak apa ya, rep-repan itu. Dan Andre tuh di mimpi, dia lihat Andre tuh kayak di sampingnya dia. Andre tuh ngucapin satu kata yang diulang-ulang terus. Kata-katanya gini, Sandra seneng ngelamar aku, nasionalisasi aku. Dan itu artinya kurang lebih gini, Sandra, sukalah sama aku, jangan lupa sama aku. Kata-kata itu diucapin sama Andre 3 kali. Dalam mimpi Sandra lihat Andre itu langsung niup keningnya Sandra. Nah, setelah itu Sandra balik tidur lagi pulas. Dah, dia gak mimpi apa-apa lagi. Setelah itu besokannya dia bangun, cuma dia bangun ini tuh dia ngerasa ada yang aneh, kok keingetan Andre terus. Sandra tuh bilang, aku tuh bawahnya tuh aku pengen hubungin si Andre, aku pengen chat Andre, aku pengen telepon Andre, aku pengen ketemu Andre, pokoknya aku pengen lihat Andre gitu. Nah kan, padahal sebelumnya Sandra tuh gak pernah. Sebelumnya tuh mau Andre chat, mau Andre telepon atau enggak, ya dia bodo amat gitu loh. Setelah itu seharian dia nangis uring-uringan karena Andre itu tumben-tumbennya dia itu slow respon, dia nggak ngereken lah, nggak ngereken sama Sandra. Udah setelah itu
si Dewi kan yang tahu kata adiknya itu nggak kayak gitu biasanya. Dewi notice lah, San ini udah nggak beres, kamu aneh, coba deh kamu telepon bapak. Nah si bapak ini tuh adalah guru spiritualnya Dewi sama si Sandra, yang udah mereka anggap sebagai bapak sendiri lah. Dia telepon, dia pengen ngobrol sama bapak. Akhirnya sama bapak, ya udah nanti sore kamu kesini aja. Tibalah sampai jam 4 sore, Sandra sampai di rumahnya bapak. Sandra ceritain semuanya, dari semua mimpi, perasaannya, apapun itu Sandra ceritain di hari itu. Di situ Sandra masih gak bisa lepas dari handphonenya. Dia masih berusaha chat Andre, dia masih berusaha telepon Andre, cuman semuanya gak digubris sama Andre. Sandra udah gelisah, udah uringan. Bapak juga lihat, sampai bapak bilang, iya Dok, kamu di dalam mimpi itu kamu dipelet sama Andre. Karena Andre gak terima kamu putusin dia secara sepihak. Dan Andre itu pengen ngasih kamu pelajaran supaya kamu ngerasain. Udah kan? Sandra aja dong. Sandra terus bingung. Terus aku harus kayak gimana Pak? Gitu kan. Nah, si bapak cuma bilang, ya udah sekarang kita pasrah, kita berdoa sama Allah, kita minta bantuan sama Allah. Ya, di situ bapak langsung keluarin Al-Quran. Bapak baca-baca ayat suci Al-Quran. Sandra cuma diam aja, Sandra ngedengerin. Dan di situ Sandra bilang, rasanya Masya Allah, dia mual, dia mau muntah, dia pusing. Dah, dia semuanya apa ya, gak enak banget lah pokoknya di badan tuh. Udah selesai, bapak udah selesai bacain ayat suci Al-Quran. Tapi di situ Sandra langsung ngerasa plong. Dia udah gak kepikiran Andre lagi, dia udah bodo amat lah, udah kembali ke setelan awal Sandra yang tadinya, yang kemarin gitu. Pas mau pulang, Sandra ini bawain uang koin gitu loh. Sandra lupa berapa jumlahnya, 3 atau 5 gitu. Sama si bapak disuruh buang di Kali Gede. Kali Gede itu sungai gede, sungai yang alirannya gede banget gitu loh. Kan ngalirnya sampai jauh ya. Terus akhirnya Sandra pulang, dia cari Kali Gede itu, dibuang lah. Semuanya normal, dia udah gak keingatan sama Andre, dia udah balik jadi Sandra yang semula gitu. Nah setelah itu malamnya dia kan tidur lagi sama kakaknya, satu kasur buat berdua. Nah kakaknya Sandra itu sebelum mau tidur, dia lihat kakaknya itu ngomongin dia. Jadi mungkin ini kakaknya madep sini, Sandranya madep kakaknya gini. Di pertahanan tidur, Sandra itu sama kayak tadi, rep-repan antara mimpi atau enggak. Kalau mimpi dia sadar, cuma kalau sadar dia juga tahu kalau itu dia lagi tidur. Dia lihat kakaknya itu tiba-tiba madep dia, dan kalian tahu kakaknya berubah apa? Punggung kakaknya berubah jadi permen subus, pecah, mukanya kosong, matanya merah nyala. Dah serem banget. Yes, bentuknya permen subus gitu. Dia ngeliatin Sandra, dia melototin Sandra. Di situ Sandra gak bisa apa-apa. Sandra cuma nge-freeze, dia mau merem juga gak bisa. Otomatis dia lihat-lihatan dong. Gitu. Mereka lihat-lihatan, dan yaudah Sandra cuma bisa baca Al-Fatihah sama ayat kursi, itu pun cuma di dalam hati. Dia mau teriak gak bisa, mau nangis gak bisa, mau apa-apa gak bisa gitu. Baca Al-Fatihah tadi udah hilang, dia bisa tidur lagi. Dia mimpi apa-apa lagi, sampai besokannya dia bangun lagi, semuanya berjalan normal. Dia udah gak keinget Andre, ya seperti hari-hari sebelumnya. Cuman malamnya dia tidur lagi, dia mimpi lagi, sama rep-repan lagi, antara mimpi atau enggak. Tapi sekarang bedanya, tadi kan aku bilang antara kamar sama dapur itu nggak ada pintu, jadi langsung plong gitu kan. Nah Sandra di mimpi itu, di
depan dapur yang seharusnya ada pintu tapi nggak ada itu, dia lihat lagi ada tiga permen sugus, masih sama, mukanya kosong, matanya gede melotot merah. Mereka bertiga ngeliatin Sandra yang lagi tidur. Sandra bisa ngapain? Dia nggak bisa apa lagi. Dia cuma bisa mau merem nggak bisa, dia cuma bisa tidur, cuma bisa ngeliatin. Jadi Sandra tuh ngeliat-liatan sama tiga sugus ini loh, tiga permen sugus ini. Sandra baca lagi Al-Fatihah sama ayat kursi tapi di dalam hati. Akhirnya Sandra bisa tidur lagi, nyenyak. Besokan paginya Sandra telepon bapak lagi. Dia cerita, "Pak, kok aku malah jadi mimpi ini gitu ya?" Terus bapak bilang, "Iya, Andre kan nggak tahu kalau peletnya itu diilangin, makanya dia berusaha ngirim kamu gangguan kayak gitu. Itu dari Andre, karena dia nggak terima kamu ngilangin peletnya." Kok bisa? Sandra itu mikir, kok bisa aku kenal sama orang kayak Andre. Dan ternyata Andre itu dia juga pelaku spiritual sama kayak bapak, cuman bedanya Andre lebih ke jalur yang hitam. Di situ Sandra, astagfirullah, Sandra bingung, Sandra gak tahu harus gimana gitu. Sama bapak dibilang, udah bapak, kita punya Allah, jangan takut. Kita punya Allah, kita pasrah, kita berdoa terus sama Allah. Dah, selesai. Kalian coba jadi Sandra kayak gimana guys? Aku mungkin kalau jadi Sandra udah tahu juga sih, mungkin sama kayak Sandra ya, udah pasrah aja lah sama Allah. Kalian kalau ada yang punya cerita-cerita serupa kayak Sandra, kirim di email aku ya, destivera8@gmail.com. Thank you ya udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada ceritanya kurang gimana. Jangan lupa like, comment, sama subscribe ya. Jangan lupa juga hidupin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info video terbaru dari aku. Sampai jumpa video selanjutnya, bye bye.